Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Dengan beranggotakan saya sendiri, Nakesha, dengan NIM 24042131. Saya Nur Afridewi dengan NIM 24042215. Saya Yuki Henela Nugra dengan NIM 24042090. Dengan saya Zlatan Mutarul Ikram dengan NIM 24042095. Kami akan mempresentasikan materi tentang makna asas pemerintahan dan macam-macam asas pemerintahan. Materi pertama, makna asas pemerintahan yang akan dibacakan oleh Nurul Fatia. Kepada Fatia dipersilakan. Terima kasih kepada Nurul Fatia. Selanjutnya yang akan disajikan oleh Zalatan, kepada Zalatan dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang asas keterbukaan, yaitu potong muka. Baiklah, saya akan melanjutkan macam-macam asas, yaitu asas keterbukaan. Dalam tujuh dalam tujuh undang-undang yang dikaji restatemen ini, hanya pada undang-undang Ombudsman saja yang tidak mencantumkan pengaturan mengenai asas keterbukaan. Dalam putusannya, hakim telah memaknai sama dengan yang dimaksud oleh undang-undang. Asas proporsionalitas. Asas pro- proporsionalitas menggambarkan bahwa pemaknaan asas pro, proporsionalitas seringkali diluncurkan dengan asas persamaan perlakuan maupun asas kecermatan. Gitu. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas penyelenggaraan kepentingan umum diakui dalam 5 undang-undang, yaitu Undang-Undang PT-UN 2004, Undang-Undang Anti KKN 1999, Undang-Undang AP 2014,
Undang-Undang Pemda 2014, Undang-Undang PB 2009. Dalam kelima undang-undang tersebut, asas ini dimaknai sebagai asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas profesionalitas. Asas profesionalitas dalam Undang-Undang Anti KKN 1999, Undang-Undang Pelayanan Publik, dan ASN diartikan sebagai asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan asas ini dimaknai oleh hakim sama dengan yang dimaksud dalam undang-undang sebagaimana tergambar dalam putusan nomor 133 G 2012 PT UN Jakarta. Terima kasih kepada Zalatan. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Yuke, kepada Yuke dipersilakan. Baik, saya Yuki Henanugrah akan menyampaikan materi mengenai asas permainan yang layak. Atas permainan yang layak hanya diatur dalam UUAP, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas. Sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan, asas ini telah dimaknai sama oleh hakim dengan yang dimaksud dalam undang-undang. Asas kecermatan. Asas kecermatan ini hanya diakui oleh Undang-Undang AP 2014 Pasal 10 Ayat 2 huruf D, sementara 6 undang-undang lainnya tidak mengatur tentang asas ini. Asas kecermatan mengandung arti bahwa keputusan dan atau tindakan pejabat TUN harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan atau tindakan dan atau pelaksanaan suatu keputusan. Asas tertib penyelenggaraan negara. Asas ini menurut lebih menekankan terhadap pentingnya keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi dalam praktik ini pengadilan, asas ini mengalami perluasan makna dengan mengartikan bahwa keputusan TUN tidak dapat disampingi kecuali terdapat alasan-alasan yang kuat. Terima kasih kepada Yuke. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Baik, selanjutnya ada azas keseimbangan atau proporsionalitas. Dalam 7 undang-undang yang dikaji Restamen ini, hanya pada undang-undang Ombudsman saja yang tidak mencantumkan pengaturan mengenai azas keseimbangan atau proporsionalitas. Pada intinya, undang-undang memberikan indikator keseimbangan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam putusan hakim memberikan perluasan makna dari yang dimaksud oleh undang-undang dalam beberapa putusan azas keseimbangan diartikan sebagai kesetaraan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. Selanjutnya ada azas persamaan. Azas ini tidak diakui dalam undang-undang kecuali UU PB. Namun demikian, ada beberapa pakar yang mencantumkan azas persamaan sebagai azas dalam AUA PB, yaitu Paulus Latulu, Clint Leroy, Philippus M. Hajan, dan Kancoro Purbo Pranoto. Selanjutnya, azas keterbukaan. Pemaknaan azas ini lebih banyak merujuk pada definisi yang diberikan oleh undang-undang, karena para ahli tidak menggunakan azas keterbukaan sebagai bagian dari AUPB. Azas ini dalam praktek kemudian mengalami perluasan makna, yaitu dengan mengartikan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan tanggapan atau penilaian atas keputusan yang akan dibuat oleh pejabat TUN. Selanjutnya, 10 tambahan azas lainnya. Ada azas motivasi, azas free play, azas larangan deturnamen de pouvoir, azas keadilan, azas kebebasan, azas integritas, azas tujuan nyata, azas efektivitas, azas partisipasi, dan azas pemberdayaan. Terima Sekian, kasih terima kepada kasih. Nurul Afri Dewi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Maaf jika ada yang salah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.